Banyak yang bilang kalau Indonesia adalah negara dengan minat baca yang rendah. Kami kurang sepakat karena kami yakin bahwa generasi kita adalah generasi yang melek literasi. Salah satu pembuktian dari keyakinan kami tadi hadir di Makassar. Di salah satu poros kebudayaan di Indonesia Timur ini, semangat literasi hidup. Semangat ini salah satunya hidup melalui Makassar International Writers Festival. Makassar International Writers Festival adalah agenda penting di mana pegiat literasi dan pecinta sastra dunia bertemu. Ini Rumata. Di sini gagasan tentang Makassar International Writers Festival lahir. Digagas sinias Riri Riza dan penulis Lili Yulianti Farid, Rumata berfokus untuk mengembangkan kebudayaan Makassar. Program seperti MIWF adalah upaya untuk menggerakkan sastra yang ada di Makassar. MIWF itu sebetulnya adalah pintu masuk bagi penulis atau seniman untuk bertemu, berkumpul, dan berkolaborasi antar seniman, antar penulis, atau justru seniman dengan warga setempat gitu. Para penulis dari Indonesia Timur akhirnya bertemu dengan penerbit, bertemu dengan penulis atau seniman. Bagi saya sendiri ya, MIWF itu kayak semacam perayaan sastra gitu. Dan di mana-mana orang pegang buku, baca buku, bertemu dan membicarakan sastra, puisi gitu, berkumpul dan mendengarkan pembacaan puisi. Kalau geliat sastra yang ada di Makassar, saya kira setiap kelompok atau organisasi memiliki caranya masing-masing untuk menggerakkan wajah sastra Makassar itu seperti apa. Di skala yang lebih kecil, semangat literasi ini juga hidup di tempat-tempat seperti kedai buku Jenny. Selain menghidupi semangat literasi, ternyata ruang kolektif seperti kedai buku Jenny juga memberikan pemberdayaan. Saya saat itu sedang studi di Jogja. Kita datang ke gigs Rock Siang Bolong kalau saya. Terus salah satu yang main itu band Jenny. Setelah itu kita tertarik dengan lagu-lagu di album Manifesto kayak Mati Muda gitu. Kami bersepakat akhirnya menamai dengan kedai buku Jenny, terinspirasi dari band Jenny Jogja itu. Visinya sebenarnya di awal itu adalah menjadi salah satu ruang di mana orang bisa presentasi karya, bisa bertemu untuk membincangkan banyak hal gitu dengan medium populer, dengan medium yang lebih kreatif. Jadi mengelola kedai buku Jenny itu sejak 2011. Awalnya sebenarnya saya tidak turut terjun langsung gitu dalam pengelolaan KBJ. Setelah 2 tahun baru saya ikut menjalankan program. Mau karena KBJ jadi bagian keseharian saya dan keluarga gitu. Sekarang yang baru itu ada program teater anak kecil. Teater anak kecil itu program yang kami gagas untuk anak-anak di sekitar kompleks sejak tahun 2017. Jadi sebenarnya bertemu dengan banyak orang akhirnya memberi saya juga kesempatan belajar yang lebih banyak gitu. Dalam predikat bahwa saya ibu rumah tangga itu memberikan nilai lebih gitu bagi banyak perempuan mungkin yang menurut saya akhirnya ternyata perempuan yang memilih misalnya menjadi ibu rumah tangga bisa berdaya lewat rumahnya gitu, membuka rumahnya sebagai ruang publik itu menjadi pilihan gitu dan akhirnya menjadi ruang belajar bagi banyak orang. Kadang selalu ada titik di mana capek deh gitu, berhenti deh gitu. Di saat titik seperti itu selalu semangatnya terus ada gitu, dibawa sama banyak orang. Jadi itu kayak jadi amunisi bagi kami yang mengelola ini gitu. Literasi tak melulu bicara tentang sastra. Sering juga di dalamnya kita membahas kajian tentang kota dan budayanya. Itulah gagasan yang coba dihidupkan oleh Jalur Timur, platform kerja kolaborasi lintas latar belakang. Jalur Timur itu platform kerja kolaborasi antara riset, seniman, terus penulis. Kerangka seni rupa dan budaya kontemporer yang ada di sini tuh yang merujuk ke secara kondisi geografis yang Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Timur gitu. Karena itu yang belum ada sejauh ini. Yang seru, Jalur Timur juga mampu mengembangkan semangat kolektif mereka dalam bentuk komunitas baru. Bernama Siku, kolektif ini ingin menajamkan iklim belajar bersama. Kita membentuk tempat ini itu pada awal 2019 dengan beberapa teman yang ternyata ketika nongkrong itu satu
frekuensi ngobrol gitu sebenarnya. Awalnya sebenarnya nggak ada rencana yang besar gitu ya, lebih ke kita sama-sama punya kebutuhan akan tempat. Ini nggak ada tempat yang mengakomodir kalau kita ngobrol di luar dari praktek kita gitu. Jadi kayak satu tongkrongan itu hanya ngobrol satu topik atau satu praktek atau satu keahlian. Begitu ada orang lain yang masuk tidak disambut dengan baik gitu. Itu yang akhirnya jadi tujuan utama Siku muncul gitu. Jadi sebisa mungkin menyediakan ruang yang nyaman untuk siapa saja lah sebenarnya. Saat literasi hidup, maka budaya akan tumbuh. Tapi ada satu hal yang tetap harus dijaga. Gagasan apapun, mau gagasan politik, gagasan kebudayaan, gagasan apapun ya, hanya bisa mencapai sesuatu yang ada faedah dan dampaknya ketika diorganisir secara baik. Kita sering dengar bahwa kebaikan yang diorganisir mampu mengalahkan kejahatan yang tidak terorganisir. Begitu juga sebaliknya, kejahatan yang terorganisir akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisir. Berada di Makassar sekarang bukan lagi batasan. Menurutku teman-teman di Makassar juga punya kesempatan dan punya potensi untuk bisa berkembang.